Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarula, NIM 1804-120957, Prodi Ekonomi Syariah, kelas F semester 4, mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dosen Ayu Ejara. Di video kali ini kita akan membahas tentang outlook perekonomian Indonesia. World Bank Outlook ekonomi Indonesia tumbuh 5,1% tahun 2020. Bank Dunia World Bank merilis laporan kuartalan edisi Desember 2019 bertajuk Membangun Manusia. Laporan tersebut mengungkapkan proyeksi Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5% pada tahun 2019 dan 5,1% pada tahun 2020. Proyeksi pertumbuhan tersebut lebih rendah dari proyeksi pada Juni 2019. Saat itu, Bank Dunia memandang ekonomi Indonesia mampu tumbuh pada level 5,1% pada 2019 dan 5,2% pada 2020. Kondisi perekonomian global yang menantang akibat ketegangan perdagangan internasional berimbas pada melambatnya pergerakan pertumbuhan domestik Indonesia. Tahun depan, Bank Dunia memperkirakan ketegangan perdagangan internasional akan menurun secara bertahap. Di dalam negeri, ketidakpastian politik Indonesia juga mestinya berkurang pasca terbentuknya kabinet pemerintahan yang baru untuk periode 2019-2024. Pertumbuhan investasi juga diperkirakan meningkat sejalan dengan terdorongnya sentimen bisnis karena reformasi ekonomi yang diwacanakan pemerintah. Namun, Bank Dunia melihat pertumbuhan investasi tahun depan tetap tidak akan setinggi tahun 2018 yang merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Di tengah pulihnya nilai investasi pada dan upah pekerja, pertumbuhan konsumsi swasta diproyeksi sedikit turun pada 2020. Penyebabnya, inflasi diperkirakan lebih tinggi akibat penghapusan subsidi tarif listrik untuk sejumlah golongan rumah tangga dan karena angka konsumsi swasta tahun sebelumnya yang tinggi akibat pemilu 2019. Pertumbuhan konsumsi pemerintah juga diperkirakan konservatif mengingat penerimaan negara yang rendah akibat lemahnya harga komoditas dan nilai impor yang rendah, kendati reformasi pajak masih berjalan. Di tengah berlanjutnya ketidakpastian kebijakan, perdagangan dan pertumbuhan ekonomi global, Bank Dunia memandang pertumbuhan ekspor Indonesia masih akan lemah. Namun, pelemahan ekspor beriringan dengan berkurangnya impor secara bertahap sehingga defisit neraca transaksi berjalan tetap dapat menyempit menjadi 2,7% terhadap PDB pada 2019 dan 2,6% terhadap PDB pada 2020. Bank Dunia menilai bahwa risiko penurunan prospek pertumbuhan ekonomi tetap tinggi di tengah ketegangan perdagangan internasional yang berkepanjangan, harga komoditas, kursus perdagangan internasional, sentimen bisnis global, dan pertumbuhan investasi serta proyeksi ekonomi Cina menjadi faktor-faktor risiko terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tahun 2020 baru berjalan hampir setengah tahun. Namun, berbagai kejutan telah menghantam dunia. Salah satunya adalah penyebaran virus corona baru, SARS-CoV-2, penyebab pandemi COVID-19 yang membuat banyak negara pontang-panting. Penyebaran virus baru itu membuat sejumlah negara mengambil langkah penguncian wilayah atau lockdown dan kebijakan physical distancing atau jaga jarak fisik kepada warganya. Sayangnya, kebijakan lockdown di sejumlah negara ini tak telak memberikan dampak negatif bagi sektor perekonomian karena beberapa sektor tidak bisa beroperasi secara normal. Akibatnya,
tampak pada banyak hal, seperti mulai adanya pengurangan karyawan dan kenaikan harga beberapa komoditas. International Monetary Fund atau IMF dalam laporan World Economy Outlook edisi April 2020 memangkas angka pertumbuhan ekonomi global. Jika pada Januari IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,3%, maka pada April prediksi itu dipangkas menjadi minus 3%. Prediksi minus ini disertai asumsi tren penyebaran COVID-19 memuncak pada kuartal kedua dan surut pada semester kedua tahun ini. Dengan revisi angka pertumbuhan ekonomi tersebut, IMF menyebut perekonomian pada 2020 menjadi yang terburuk setelah Great Depression pada tahun 1930-an. IMF juga menyebut tahun 2020 lebih buruk dibandingkan krisis global pada 2008 dan 2009. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang outlook perekonomian di Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.